Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Senada dengan prospek ekonomi Indonesia yang berada di masa pemulihan, tahun baru Imlek kali ini juga membawa keoptimisan bisnis dan investasi yang kembali bangkit. Diprediksi ada berbagai bidang usaha yang akan cuan dan memiliki prospek cerah dilihat dari elemennya. Bagaimana memahami elemen-elemen yang bisa membawa prospek cuan di tahun macan air ini, kami bahas langsung bersama ahlinya. Ada Angelina Fang, co-founder dari fengshui.co.id. Selamat pagi Mbak Angie, Gong Si Fa Choi. Selamat pagi, Kong Siva Chai. Ya, sehat ya Mbak? Oke, Sehat. kita langsung Terima aja. kasih. Semoga pemirsa CNN Indonesia juga semua sehat-sehat ya. Amin dan semoga cuan ya di tahun macan air ini. Mbak Angie, ini bagaimana Betul, makin kita cuan pokoknya. bagaimana kita membaca karakter dari tahun macan air kali ini? Apa yang harus menjadi perhatian? Oke, tahun macan air 2022, seringkali kan orang pikir langsung terbayang binatang macannya ya, Aldi. Tapi sebenarnya kita tidak menggunakan sifat dari si macannya. Sebenarnya macan di dalam astrologi Tionghoa, ya di dalam feng shui itu hanya mewakili sebuah elemen. Jadi macan ini mewakili elemen kayu besar, bayangkan seperti pohon ya. Kalau kita lihat sebuah pohon yang besar itu punya sifat-sifat positif dan negatif. Contohnya, pohon itu kokoh, kemudian berani, kemudian ambisius, kemudian aktif ya. Ambisius dan aktif ini kenapa? Karena pohon selalu bertumbuh ke atas ya. Mau bagaimanapun yang terjadi, pohon akan selalu berusaha untuk tumbuh naik ke atas. Kemudian senang juga berpetualang dan baik hati atau pemberi ya, karena pohon kan memberikan teduh, memberikan buah kepada binatang-binatang di sekitarnya. Sifat negatifnya adalah pohon ini karena keras, jadi akhirnya keras kepala, kemudian kaku, kasar, dan impulsif, kepikiran apa langsung kerjain apa, dan kurang sabar, mudah emosi. Nah, si elemen macan ini, si kayu besar ini datang bersama dengan air besar. Jadi kalau air besar bayangkan seperti samudera ya, atau lautan yang luas ya. Air ini punya sifat fleksibel, adaptif ya, karena air itu kalau kita taruh di wadah gelas ikut bentuk gelasnya, kalau kita taruh di wadah botol ikut bentuk botolnya ya. Kemudian lembut, kemudian cerdas, bijak, berhati-hati ya, karena si elemen air ini kalau dalam organ tubuh manusia dikaitkan dengan elemen otak ya, jadi ada berhubungan kepintaran. Kemudian senang bersosialisasi, kreatif, dan senang bergerak ke sana kemari. Jadi kalau air itu kan di alam selalu bergerak ya, dia nggak bakal bisa berhenti dari ujung gunung sampai ke lautan. Nah, air ini digambarkan sebagai mudah bergerak. Satu sisi ada sifat negatifnya, yaitu air karena sifat elemennya adalah dingin, maka masih ada pesimis, masih ada pikiran negatif, kemudian khawatir, takut, cepat emosi juga cepat reda ya, bayangkan kayak tsunami ya, begitu datang hebat tapi begitu cepat juga untuk redanya. Nah, jadi kalau tahun macan air digabungkan antara si macan sama si airnya, kita bayangkan seperti hutan tropis lebat dengan air sungai besar di dalamnya. Nah, kalau kita selalu Tumbuh ya pengen hutannya penasaran berarti di dalamnya, air sungai di dalamnya itu penasaran, pengen eksplorasi, pasti indah ya, ada air sungainya, ada hutannya. Tapi pada saat kita masuk, kita pasti kayak harap-harap cemas gitu ya, karena kan di dalam hutan itu kan ada binatangnya, ada misalnya takut ada binatang yang bisa menyerang dan lain sebagainya. Jadi tahun macan air adalah tampak dari luar, tahunnya mungkin masih agak pesimis ya. Orang masih agak dingin dan takut. Tapi dari dalam itu penuh antusias. Sebenarnya orang tuh nggak sabar untuk bisa bertumbuh, nggak sabar untuk bisa bangkit dari pandemi. Adanya pergerakan, perkembangan, dan eksplorasi sambil berharap-harap cemas. Jadi ada potensi kejutan juga di dalam ketenangan. Nah, tahun macan air kurang lebih seperti itu. Jadi ya dari luar kita mungkin masih ya dengan pandemi, meskipun kita udah bisa adaptasi, tapi kita masih merasa pesimis. Tapi satu sisi di dalam hati nanti masyarakat akan lebih banyak bergerak untuk mobilitas ke sana kemari. Ya, jadi kalau dikelola dengan baik, sudah ada booster, orang akan lebih mudah untuk traveling ke sana kemari. Jadi jika dikelola dengan baik, airnya ini bisa kemudian menumbuhkan ya kayu-kayu yang ada di hutan itu tadi, karena macan elemennya kayu. Betul. Oke, Mbak Angie berbicara tahun ini elemen kayu paling kuat. Oke, bicara soal mengelola kemudian air yang kemudian mensupport kayu ini. Bagaimana kemudian kita bisa menentukan atau mengambil langkah bisnis dan investasi bagi mereka yang ada di tahun macan air ini? Oke, sebenarnya untuk ekonomi di tahun macan air ini temanya adalah pemulihan tetap berlanjut. Namun pertumbuhan mungkin sedikit melemah. Kenapa? Karena pertumbuhan ini masih ada potensi tantangannya. Potensi tantangannya itu adalah pandemi Covid, kemudian adanya inflasi ya, kenaikan upah kerja, kemudian terhambatnya suplai barang dan konflik geopolitik. Jadi di tahun macan air ini konflik geopolitik merupakan menjadi salah satu tantangan yang cukup berpotensi berat di tahun macan air. Nah, untuk kita sendiri, apa yang bisa kita antisipasi? Pertama, kita harus tahu bahwa
ada potensi ketidakstabilan ekonomi karena tantangan-tantangan itu dan adanya inflasi. Oleh karena itu kita perlu melakukan lindung nilai ya dengan melakukan investasi. Nah, investasi yang bisa kita lakukan itu contohnya adalah misalnya obligasi kalau memang nilai imbal baliknya cukup bagus. Kemudian bisa juga di properti karena properti berelemen tanah di tahun ini juga cukup oke. Atau misalnya logam mulia. Nah, disarankan juga kita menjaga dana cadangan ya, sekitar 6-9 bulan, karena bagaimanapun pandemi masih ada, ketidakstabilan ekonomi juga masih berpotensi terjadi karena tantangan-tantangan itu. Satu sisi disarankan kita menghindari sikap impulsif ya, karena biasanya di tahun macan air dengan elemen kayu yang kuat, orang akan impulsif, jadi kepikiran apa, pengen langsung lakukan, jadi pengen jalan-jalan langsung pergi, pengen belanja gitu ya, langsung dibelanjakan uangnya. Jadi biasanya impulsif ini membuat kita menjadi hidupnya lebih konsumtif. Oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam melakukan pengeluaran. Kemudian karena impulsif ini juga kita harus mewaspadai penipuan ya, karena kita buru-buru pengen cepat dapat investasi yang besar, akhirnya terkena penipuan ya, kita tetap perlu waspadai. Dan yang terakhir adalah hindari spekulasi. Bagaimanapun juga bagi yang mau buka bisnis, disarankan jangan membuka bisnis tanpa perhitungan yang matang ya, terutama untuk bisnis-bisnis yang baru ya. Dan kita menghindari spekulasi karena masih ada potensi tantangan ekonomi tersebut. Baik, nah ini nih Mbak Enji terkait dengan sektor bisnis apa yang kemudian bisa mendulang cuan untuk tahun ini? Oke, kalau di tahun ini biasanya kan dalam fungsi kita membagi sektor bisnis menjadi 5 elemen. Ya, elemennya adalah kayu, air, api, tanah, logam ya. Kita yang melihat bahwa di semester 1 kita bagi menjadi semester 1 dan semester 2. Di semester 1 bisnis yang bagus adalah bisnis elemen api ya. Bisnis elemen api adalah restoran, kuliner, energi, kimia, entertainment, pertunjukan, kemudian advertising, keuangan, pasar saham, asuransi, kemudian pendidikan, lampu, alat listrik, elektrikal, fotografi, game, dan spekulasi. Ini di semester 1 masih cukup oke. Kemudian yang bagus yang lainnya adalah elemen tanah. Nah, jadi di semester 1 dari bulan Januari sampai Juni, bisnis elemen tanah contohnya properti, konstruksi, pertambangan mineral, agraria, pangan, makanan sembako, perbankan, koperasi, kemudian peternakan, pemakaman, kemudian grosiran, fashion tas dan sepatu. Ini semua adalah bisnis-bisnis berelemen tanah yang juga bagus prospeknya di semester 1. Nah, begitu semester pindah ke semester 2 ya, bulan Juli sampai akhir tahun akan berubah energinya, bahwa yang bagusnya adalah paling bagus pertama adalah elemen logam ya, yang tadinya di semester 1 jadi kurang tapi di semester 2 menjadi sangat baik. Elemen logam contohnya otomotif, spare part, kemudian alat berat, emas, perhiasan, mesin, kecantikan atau salon, elektronik, kemudian komputer, hukum, komunikasi atau suara, musik, kemudian radio, perkakas listrik, money changer, dan obat kimia. Jadi di semester 2 elemen logam ini yang akan berjaya dan bersama dengan elemen tanah. Jadi elemen tanah juga di semester 1-nya bagus, di semester 2-nya juga bagus, cukup stabil di tahun macan air ini. Baik Mbak Enji, ini seru sekali perbincangan kita. Nampaknya kalau dipanjangkan bisa banyak sekali yang kita bisa bahas ya untuk mengantisipasi tahun macan air ini. Tapi Mbak Enji, kita bicara soal sektor-sektor yang kemudian kurang beruntung di tahun macan air ini. Kemudian bagaimana sih yang bisa dilakukan agar kemudian bisa menyeimbangkan elemen-elemen di tahun macan air ini sehingga paling tidak kita tetap bisa survive lah, tidak ciong di tahun macan air ini? Oke, yang sektor yang agak kurang lah ya di tahun macan air semester 1 kan yang agak kurang adalah elemen kayu, misalnya tekstil, fashion, pakaian, kesehatan, perhutanan, perkebunan, percetakan, penerbitan, kertas, furniture, lifestyle, eceran distribusi, kurir, ekspedisi, logistik, pergudangan, jaringan, dan obat tradisional. Ini agak sedang saja semester bisnis kayu. Tapi di semester kedua dia menjadi yang paling agak kurang ya, paling kurang di semester 2 untuk elemen kayu. Kemudian elemen air. Nah, elemen air di semester 1 adalah yang paling kurang baik, tetapi di semester 2 agak meningkat sedikit menjadi sedang. Nah, bisnis elemen air contohnya adalah kafe, minuman, tour and travel, kemudian resort, santai, hiburan malam, transportasi, perkapalan, shipping. Cuma perkapalan shipping ini mungkin masih bisa terbantu karena ada tren belanja online, kemudian perikanan, IT, apps, media online, kemudian bisnis jasa. Nah, ini semua adalah bisnis-bisnis berelemen air. Di semester pertama mungkin agak kurang, di semester kedua ada perbaikan yang menjadi sedang. Nah, untuk bisnis-bisnis yang kurang baik ya, yang prospeknya mungkin istilahnya
agak kalah dibandingkan elemen lain, kita menyarankan ada 2 jenis strategi yang bisa dilakukan. Mhm. Strategi di semester pertama adalah strategi API. Strategi API itu bayangkan seperti matahari ya di atas langit ya. Nah, jadi kita fokus menjual produk tren, produk yang sedang tren atau brand yang sudah dikenal orang atau punya reputasi yang baik. Karena matahari kan tuh menonjol di atas ya. Jadi kita menjual barang-barang yang sudah produk tren atau barang-barang yang sudah dikenal dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan orang populer gitu ya, misalnya menggunakan influencer, endorser atau social media karena membuat produk kita menjadi populer. Kemudian API juga ya, API itu juga memberikan terang ya. Jadi kita menekankan pada sisi edukasi produk. Jadi kita perlu menjelaskan mengapa produk kita lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor. Dan satu sisi penekanan pada display atau kemasan yang menarik karena matahari itu kan sangat terang, bercahaya, bersinar gitu ya. Jadi display kita perlu kita perbaiki supaya lebih menarik. Itu di semester 1 disarankan menggunakan strategi API. Sedangkan di semester kedua disarankan menggunakan strategi elemen logam ya, karena elemen logam sudah bagus-bagusnya. Elemen logam itu sifatnya cepat ya, to the point, efisien. Jadi disarankan kita melakukan efisiensi dan efektivitas ya. Efisiensi dari marketing atau sales kita, jelasan sederhana to the point mengenai produk kita seperti apa. Kemudian instan cepat, berarti kita harus bisa melakukan introspeksi ya, bagaimana standar prosedur dalam bisnis kita supaya bisa lebih cepat ya. Contohnya pengiriman lebih cepat, atau misalnya kalau dalam restoran itu penyajiannya lebih cepat ya, jangan lebih lambat. Kemudian yang terakhir adalah menyederhanakan produk. Jadi kalau sebelumnya kita punya banyak produk yang harus dihandle dan itu memperlambat proses bisnis kita, maka di tahun macan air semester 2 ini disarankan kita bisa menyederhanakan produk dari yang tadinya terlalu banyak, mungkin kita bisa sederhanakan menjadi beberapa saja yang best seller. Contohnya kalau misalnya di restoran lah ya, paling gampangnya. Kalau menunya banyak, orang juga bingung mau pilihnya, kita masaknya juga ribet, stoknya juga terlalu banyak, maka kita bisa sederhanakan produk-produk best sellernya kita saja. Jadi penjualannya bisa lebih cepat, penyajiannya juga lebih cepat, maka kuantitinya atau salesnya juga bisa lebih tinggi. Demikian. Baik Mbak Enji, mungkin poin yang pertama adalah untuk bisnis amati, tiru, modifikasi begitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus tetap fokus terhadap apa yang kita jalani, tidak terlalu banyak dihujam berbagai hal yang kemudian membuat kita hilang fokus terhadap bisnis kita ya. Terima kasih Mbak Angelina Fang, co-founder fengshui.co.id. Semoga ini bisa mencerahkan, memberi kita antisipasi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperoleh cuan lebih banyak lagi di tahun macan air ini. Terima kasih Mbak Enji Gongsi Facoy. Betul, sama-sama.